Si Dreamfort akhirnya rilis, dan ini bisa bikin Nano Banana ketinggalan jauh. Si Dream ini bukan tool sembarangan, dia dikembangkan langsung oleh ByteDance, perusahaan besar di balik TikTok. Halo sobat konten cerdas, salam sehat dan sukses selalu. Di video kali ini saya akan memperkenalkan model AI image generator terbaru si Dreamfort yang diklaim bisa mengalahkan Nano Banana. Karena dikembangkan oleh ByteDance, dari segi kualitas dan infrastruktur udah jelas serius banget. Nah, di video ini aku bakal tunjukin gimana cara pakainya secara gratis, plus berbagai demo keren yang bisa langsung kamu coba juga. Dan di akhir video, nanti saya spill akses gratis ke 1000 lebih JSON prompt keren untuk generate VO3 video. Sebelum masuk ke tutorial, mari kita bahas dulu kenapa si Dreamfort ini jadi game changer besar. Pertama, visualnya super jernih karena bisa menghasilkan dan mengedit gambar dengan kualitas asli 4K, sesuatu yang Nano Banana belum bisa lakukan. Kedua, konsistensi karakter. Hasilnya stabil banget, karakter nggak berubah-ubah, jadi cocok untuk produksi konten serius. Ketiga, multi-image blending. Si Dreamfort bisa menggabungkan beberapa gambar jadi satu scene yang rapi dan realistis, seolah memang diambil dalam satu foto asli. Nah, itulah alasan kenapa si Dreamfort menetapkan standar baru. Dan sebelum kita masuk ke demo-demo yang mind-blowing, aku kasih tahu dulu gimana cara pakai si Dreamfort ini secara gratis. Caranya simple. Pertama, sobat bisa kunjungi website LM Arena atau klik link yang ada di deskripsi. Begitu terbuka, kamu akan lihat halaman dengan chat box. Di bawahnya ada ikon gambar, pastikan kamu pilih itu dulu, karena kalau nggak, tool ini nggak akan muncul. Setelah itu, di bagian atas pilih direct chat, lalu ketik sheet di kolom pencarian. Nah, tapi di LM Arena ini kita nggak nemu resolusi 4K, yang tersedia hanya 2K dan nggak ada pilihan aspek ratio. Jadi sekarang kita akan menggunakan si Dream langsung melalui website BytePlus. Linknya ini juga udah saya taruh di deskripsi ya. Di website ini, sobat bisa menemukan lebih banyak opsi seperti memilih resolusi hingga 4K dan 8 jenis aspek ratio. Kerennya, begitu mendaftar kita bisa langsung dapat kredit gratis untuk mengenerate hingga 200 gambar per akun. Soal kredit reset, di sini saya masih belum bisa menemukan infonya apakah akan reset per hari, per bulan, atau bagaimana. Tapi kalau kredit habis, kita bisa bikin baru lagi aja menggunakan email temporary pakai website email on deck seperti ini. Sekarang kita coba tes kemampuan si Dream untuk menggabungkan dua gambar ini ya. Upload gambar, kita gunakan prompt dengan bahasa Inggris supaya hasilnya lebih akurat. Generate an image of the woman in the reference photo gently hugging a cat in her chest, karena saya maunya wanita ini seperti memeluk kucingnya nempel di dadanya. Keep her appearance, clothing, and overall style consistent with the reference. Ini untuk mempertegas konsistensi karakter dan background. Kita tes yang 4K, resolusi 16:9, dan coba 5 gambar. Dan proses generate-nya ini lumayan cepat, mirip dengan Nano Banana, sekitar 15-30 detik. Dan hasilnya, wow, keren. Tapi jadinya ini kok cuma satu ya? Nggak apa-apa, kita perbesar. Detailnya ini beneran amazing sih, jernih banget, dan figurnya sangat konsisten. Untuk posisi duduk ini pasti hasil random karena di prompt tadi saya nggak masukin detail posisi mbaknya mau berdiri atau duduk. Lalu saya coba paste dengan Nano Banana menggunakan prompt yang sama, tapi kocak ya, hasilnya malah ada 4 tangannya. Nah ini karena ternyata prompts di bagian penegasan di kalimat keep overall style consistent with the reference membuat Nano berpikir gaya wanita aslinya harus sama. Dan setelah saya edit lagi promptnya, baru deh, bener. Menurutmu mana yang lebih keren hasilnya? Selanjutnya, saya coba bikin mockup produk dengan mencontek prompt dari Showcase Dance ini. Di sini saya pakai logo Indomie dan udah di-save output menjadi 6. Yang pertama ini meleset sih, harusnya jadi tas. Untuk topi, kartu, gelang tangan, box karton, dan tali strap ini cukup oke lah hasilnya. Demo selanjutnya, saya akan coba paste seberapa akurat hasil generate si Dreamfort ini jika hanya menggunakan prompt yang sederhana. Kali ini saya ingin menghapus orang yang ada di belakang mbak ini ya. Remove everyone in the background, ini kita set satu aja. Ganti ke vertical. Dan hasilnya keren ya, meskipun hanya dengan prompt sederhana tadi, semua orang di belakang hilang, tapi tetap mempertahankan semua aspek yang ada di foto aslinya. Berikutnya saya coba tes hanya mengganti teks di poster ini. Jadi yang diganti hanya judul dan nomor telepon. Hasilnya ada perbedaan ya di bentuk fontnya, tapi tetap rapih dan nomor telepon juga sudah diganti. Walaupun ada penambahan elemen, poster yang dihasilkan tetap mempertahankan warna dan desain dasarnya. Nah, ini yang keren sih. Hanya dengan perintah sederhana untuk menyalakan lampu, si Dream mampu menghasilkan output tanpa merubah elemen ruangan. Oke, lanjut. Sekarang saya mau demokan membuat blind box figure lucu seperti ini ya. Kita tinggal ikutin aja promptnya tanpa diganti. Upload foto referensi, ini saya pakai aja foto wanita favorit saya Mbak Davina Karamoy. Kita set ke 4K, jumlah foto 4, dan generate.
Oke, setelah jadi semuanya, untuk hasil foto pertama, wajah Davina masih tetap terlihat ya, kecuali dua lainnya. Lalu foto kedua ini bagus, semuanya mirip. Foto ketiga dan keempat ini meleset, nggak mirip Davina. Tapi, untuk figur mainan ini hasilnya lucu banget ya, seperti mainan beneran. Si Dream 4 ini juga punya kemampuan untuk membuat sebuah storybook. Contoh di sini kita bisa rubah opsinya ke storybook. Kita copy paste aja promptnya dari ChatGPT. Karena ini berbentuk storybook, opsi jumlah foto di sini nggak ada ya. Dan setelah kita generate, wow, bisa langsung jadi bagus seperti ini. Tapi sayang sekali saya nggak menemukan gimana ini cara downloadnya ya. Pastinya bukan berupa gambar sih. Barangkali yang udah tahu bisa komen di video ini. Di showcase, si Dream juga klaim mampu menghasilkan sebuah comic strip hanya dari sebuah prompt. Di sini saya tinggal copy promptnya aja, lalu dengan sedikit modifikasi dari ChatGPT dari segi ceritanya, kita set di sini ke comics, yang lain biarkan aja. Dan hasilnya mantep sih ini, langsung jadi satu halaman komik dan bisa di-download semua gambarnya. Nah, ini sih cocok ya buat yang mau bikin cerita berupa komik. Dan tentunya, sobat bisa rubah prompt sesuai cerita dan imajinasi masing-masing. Di segmen selanjutnya, saya akan demokan lebih lanjut perbandingan kualitas hasil output gambar dengan metode text to image antara si Dream 4 dengan Nano Banana. Dan sesuai janji, setelah ini akan saya spill satu website gratis yang menyediakan contoh video beserta JSON prompt yang bisa kamu copy dan edit. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel Konten Cerdas ya, kalau kamu merasa channel ini bisa memberikan manfaat buat kamu. Yuk lanjut ke segmen berikutnya. Di sini saya akan share satu website yang menyediakan prompt JSON gratis. Dan ini jumlahnya banyak banget, sekitar 1000 lebih prompt. Di link ini kamu bisa temukan berbagai jenis macam prompt seperti ultra realistic CGI, macro close up shot, documentary style, product showcase, dan masih banyak lagi. Saya beri contoh, kalau kita mau pakai prompt ini tinggal klik aja view, lalu klik view video prompt. Nah, prompt ini bisa sobat copy ya. Setelah itu bisa minta ke ChatGPT untuk bantu rubah detail spesifikasi. Contoh kalau di sini saya minta karakternya aja yang dirubah. Oke? Sekarang hasil edit dari ChatGPT ini kita copy paste ke Freo Video Generator untuk dites hasilnya. Nice. Keren ya. Sebenarnya ini bisa lebih bagus kalau referensi gambarnya punya resolusi yang sama. Nah, setelah ini silahkan sobat bisa coba explore dan bereksperimen sendiri dengan link yang udah saya sediakan di deskripsi. Di segmen terakhir ini, mari kita coba tes perbandingan hasil output antara si Dream 4 dengan Nano Banana. Kira-kira mana yang lebih bagus? Kita pakai prompt yang sama persis untuk hasil yang pertama ini. Di si Dream saya set 2K aja, resolusi 16:9. Di tes pertama ini, hasil dari si Dream langsung terlihat kualitas detail yang lebih halus, terutama di bagian mobil sport futuristik. Warna neonnya kuat, garis cahaya lebih stabil, dan objek terasa rapi tanpa cacat berarti. Kesan sinematik dan realistisnya sangat dapat. Sedangkan Nano Banana secara keseluruhan hasilnya juga keren, tapi nuansanya lebih ke arah ilustrasi digital dibanding realistis. Kita bisa lihat detail kota futuristiknya padat banget, banyak elemen visual yang ditampilkan, tapi justru agak terasa berlebihan. Tes kedua, di sini si Dream hasilnya terlihat sangat realistis, terutama dari detail wajah, tekstur pakaian, dan efek cahaya matahari yang menyinari siluet model. Nano Banana visualnya lebih bergaya artistik dan sinematik. Komposisi gambar rapi, tapi model tampak lebih kecil dan menyatu dengan lanskap. Nah, hasil ketiga kita lihat si Dream di sebelah kiri kelihatan banget realistisnya. Detail robotnya rapi, teksturnya metal banget, ditambah efek percikan api sama asapnya bener-bener bikin suasana perang kelihatan real. Sementara Nano Banana gayanya lebih ke arah ilustrasi epik. Robotnya kelihatan lebih fantasi dengan tambahan cahaya biru dan merah yang bikin dramatis. Pas terakhir hasil si Dream Naga kelihatan super detail dengan warna sisik yang berkilau kayak pelangi. Efek cahaya emas di ekornya bikin vibes-nya lebih magis. Lalu untuk Nano Banana, gayanya lebih dark dan epic. Kastil di belakang juga megah banget. Jadi kesannya kayak cover game RPG atau poster film action fantasy. Jadi setelah kita lihat 4 battle tadi, kelihatan jelas kalau si Dream lebih unggul di realisme, detail, dan hasil yang mirip banget sama film live action. Sementara Nano Banana punya kelebihan di nuansa artistik, dramatis, dan cocok banget kalau dipakai buat ilustrasi epic ala poster film atau cover game. Intinya, dua-duanya punya gaya masing-masing. Tinggal balik lagi ke kebutuhan, mau hasil yang realistis atau hasil yang penuh gaya artistik. Lalu, pertanyaannya sekarang, apakah si Dream
Shidream nanti benar-benar bisa ngalahin Nano Banana, atau justru Nano Banana masih jadi favorit kamu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Oke, segitu aja dulu sobat konten cerdas. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai akhir, dan udah subscribe, like, share, dan komen di video ini ya. Dukungan sobat semua tentunya akan membuat channel ini tetap hidup dan memberikan edukasi yang insya Allah terbaik ke depannya. Sampai ketemu di video selanjutnya.